There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Bundanya Rinjani. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu nonton video aku, selalu diberi kesehatan ya. Serta apapun yang kita doakan dan kita harapkan dapat terwujud dengan sesuai apa yang kita harapkan. Nah bun, ini jadi ceritanya tadi pagi itu aku udah pergi ke warung karena ada beberapa bahan buat masakan gitu yang perlu aku beli. Dan tadi aku beli ada beberapa buat bahan masak gitu, kayak ada tempe, terus juga tahu, terus juga aku tadi beli kayak sawi hijau, terus juga sawi putih ya teman-teman. Dan rencananya buat sawi hijau itu nanti aku pengen bikin seblak, karena udah lama itu kayak nggak bikin seblak tuh, kangen gitu ya teman-teman. Nah kalau buat bikin menu pagi ini aku mau bikin menu yang simple gitu ya teman-teman, seperti biasa. Pokoknya menu aku itu nggak pernah yang kayak ribet-ribet gitu ya. Pokoknya paling kalau menu yang istimewa itu ya kayak sesekali aja, tapi kalau buat keseharian itu menu aku tuh yang simple-simple banget. Karena kan aku juga hidup di desa, jadi tuh kalau menu masakan itu buat kami nggak terlalu yang gimana-gimana, yang penting kita itu doyan buat makannya gitu ya. Nah di sini aku lagi goreng tempe yang tadi udah aku potong kecil-kecil, karena nanti aku mau bikin tempe orek aja gitu ya teman-teman, sesuai kayak requestannya Pak suami. Tadi dia bilang lagi kepengen tempe orek, terus di sini ya udah aku bikinin aja buat tempe oreknya. Dan aku di sini mau tambahin sama buat tahu gitu ya, karena kalau cuma kayak tempe aja itu kayak rasanya udah sering gitu. Jadi di sini aku mau tambahin buat tahunya. Nah jadi ini tuh aku disambi ya teman-teman. Tadi tuh aku lagi goreng tahu, tapi kan kalau tahu itu gorengnya tuh nggak kayak tempe yang cepet mateng. Jadi kalau goreng tahu itu agak lama. Jadi di sini aku sambi aja sama buat nyuci piring. Jadi nanti kalau tahunya mateng, di sini juga cucian piring udah kelar. Nah, di sini siapa juga yang suka kayak aku kalau lagi masak itu sukanya tuh disambi-sambi biar nanti tuh pekerjaan itu bisa dua terlampaui gitu ya, teman-teman. Kalau di sini aku pokoknya bisa dijadiin andalan banget. Pokoknya jurus aku itu jurus sambi. Kalau lagi masak, kalau selagi itu bisa disambi pasti aku sambi. Jadi pekerjaan itu bisa kelar sekaligus gitu ya teman-teman. Dan di sini aku juga sambi tadi itu sambil kayak di apa itu namanya buat tahunya itu aku bolak-balik, tapi ya nggak aku ke-record. Di sini aku fokusnya cuma ke cucian piring aja. Nah ini buat pekerjaan piring aku juga udah kelar buat cuci-cucinya. Ini mah pakai mode percepat gitu ya teman-teman, padahal aslinya itu ya lumayan lama, tapi nggak apa-apa. Seperti yang aku bilang tadi, sukanya tuh kayak gini ya teman-teman. Kalau disambi itu cucian piring kelar, di sini tahunya juga udah mateng. Coba kalau tadi cuma nungguin tahunya aja, pasti kan lama banget gitu ya. Nah lanjut di sini langsung aja aku buat masukin perbumbuannya. Di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus juga pakai cabai yang udah diulek, tapi tadi aku beli di warung itu yang udah tinggal dituang gitu ya teman-teman. Dan langsung aja di sini aku masukin buat tadi tahu dan juga tempe yang udah goreng. Langsung aja di sini aku tambahin buat garam, micin, terus juga gula dan juga kecapnya. Tapi sayang banget ya teman-teman, tadi waktu udah matang itu lupa aku record, jadi tuh kayak nggak kelihatan gitu waktu udah matang. Nah tadi aku juga rapiin buat piring terus gelas yang tadi udah aku cuci. Terus juga aku sedikit lap-lap gitu di bagian rice cooker, terus di bagian wastafelnya. Karena di sini tuh banyak banget air yang berserakan gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak dilap itu kayak nggak enak banget gitu buat dipandang. Jadi tuh wajib banget dilap-lap walaupun cuma sebentar. Yang penting tuh buat meminimalisir air yang ada di bagian wastafel gitu ya teman-teman. Pokoknya menurut aku itu nggak lengkap banget kalau kita itu beberes rumah, apalagi habis masak terus juga nyuci piring nggak lap-lap kayak gini tuh menurut aku kurang banget gitu ya. Pokoknya ini tuh mah part yang nggak boleh kita skip, pokoknya wajib banget kita lap-lap. Nggak lupa juga di sini tuh buat di bagian dalamnya itu kan pasti ada kayak bekas makanan, terus kayak minyak itu
harus kita lap-lap juga gitu biar nggak berminyak di bagian wastafelnya gitu ya bun ya. Terus juga nggak boleh kita tinggalin itu di bagian perkomporan kayak gini, karena kalau di bagian kompor kayak gini tuh rawan banget yang namanya minyak, apalagi kalau habis goreng-goreng itu pasti tuh minyak tuh kayak nyiprat kemana-mana, jadi wajib banget buat kita lap-lap. Pokoknya kalau masalah buat perlap-lapan gitu, kalau menurut aku mah nggak boleh di skip gitu ya. Alhamdulillah buat bagian dapur udah beres gitu ya, udah kelar. Lanjut aja di sini aku mau sapu-sapu di bagian ruang tengah gitu ya, di ruang serbaguna aku, di ruang yang sangat sederhana tapi penuh dengan kenyamanan dan kehangatan gitu ya teman-teman, karena kan kehangatan itu diciptakan dari hati kita gitu ya teman-teman, bukan dari keadaan. Jadi mau bagaimanapun keadaan kita, kebahagiaan dan kehangatan itu dari hati kita. Jadi itu apapun yang kita miliki harus kita syukuri gitu ya teman-teman. Maaf ya, di sini aku malah kayak jadi sok puitis gitu. Kembali aja ke video. Jadi di sini langsung aja aku sapu-sapu. Di sini tuh aku sapu-sapunya dibawa ke belakang aja karena kayak buat pasir, terus juga sampah-sampah kecil tuh lumayan banyak. Kalau dibawa ke depan itu nanti juga kayak malahan ribet buat ambil sampah-sampah yang kecil. Jadi di sini aku bawa ke belakang aja, dan nanti buat sampah-sampahnya tinggal aku bakar aja. Nah teman-teman jangan salfok di situ sama adek Rinjani gitu ya. Jadi adek Rinjani itu tadi habis bangun tidur belum lama, terus dia minta nonton TV, ya udah di situ langsung aja aku buat nyalain TV-nya, dan dia itu anteng banget gitu ya teman-teman. Pokoknya mah Masya Allah banget buat adek Rinjani itu, dia tuh kalau bangun tuh kayak nggak pernah rewel gitu ya teman-teman. Jarang banget dia rempong itu. Kalau pagi tuh kayak kalau dia bangun itu ya tinggal bangun aja, nggak pernah yang kayak gimana-gimana. Paling kalau pengen minum susu dia tinggal bilang, terus juga kalau pengen nonton TV dia tinggal bilang. Kayak nggak pernah nangis-nangis gitu ya teman-teman, nggak pernah kayak yang ngerengek-ngerengek. Paling sesekali gitu, mungkin kalau pagi pengen diperhatiin, terus ya dia kayak pengen yang dipopong, tapi itu kayak jarang banget gitu ya. Kalau adek Rinjani itu lebih seringnya itu penuh drama itu kalau udah agak siang menjelang sore. Dia itu mungkin kayak kepengen yang kayak gini kayak gitu, itu ya hal wajar ya teman-teman. Tapi kalau pagi tuh pokoknya aku bersyukur banget gitu, karena dia tuh paham banget gitu ya buat pekerjaan emaknya yang gak ada habisnya itu. Kalau pagi kan aku wajib banget bikin sarapan gitu ya, jadi tuh kayak harus banget gitu, dan dia tuh gak pernah yang minta gimana-gimana, jadi itu kan sangat kayak mempermudah aku gitu buat menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah di sini lanjut aja aku mau lipetin baju. Jadi itu nih baju sekitar udah ada 3 atau 4 hari belum aku lipet gitu ya teman-teman. Dan aku tuh lipetnya tuh kalau kayak lagi buat me time malah gitu ya teman-teman. Jadi kalau lagi nggak ada waktu gitu ya aku biarin aja dulu, tapi kalau lagi kepengen me time malah sukanya tuh kayak lipet-lipet baju. Aku juga nggak paham gitu ya teman-teman, tapi itu lebih senang aja, apalagi kalau lagi lipet-lipet kayak gini nggak ada yang gangguin, terutama buat adek Rinjani gitu. Dia tuh paling paham kalau aku udah bilang adek nonton TV dulu ya, di sini mama mau lipat baju. Dia tuh paling paham, jadi tuh kayak seneng gitu ya nggak ada yang gangguin. Nah di sini itu aku lipat bajunya itu sekitar jam 4 sorean gitu. Posisinya adek Rinjani itu lagi tidur, jadi ya emang kayak seneng banget gitu ya nggak ada yang ngerecokin. Nah di sini singkat cerita udah selesai buat aku lipetin bajunya. Dan di sini aku mau memperlihatkan kepada teman-teman semua buat proses panen kentang di tempat kakak aku beberapa hari yang lalu. Jadi ini tuh proses buat panen kentang gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang hidup di pegunungan pasti udah paham banget lah ya buat kayak panen-panen kayak gini. Tapi mungkin buat sebagian teman-teman yang hidup di kota gitu ya, mungkin nggak pernah gitu buat lihat kayak penampakan kayak gini. Jadi bisa aku sedikit sharing-sharing gitu ya, sedikit berbagi pengalaman aku hidup di pegunungan. Nah ini jadi posisinya itu buat panen kentangnya itu udah selesai, dan di sini itu jadi buat
penanaman kentangnya itu sebenarnya itu ada 2 sayur gitu ya. Jadi buat di sebelahnya itu kentang dan buat di tengahnya itu ada cabai gitu ya, cabai keriting. Jadi bisa panen sekaligus. Tapi di sini yang buat dipanennya itu kentangnya terlebih dahulu, dan kalau udah itu di pinggir-pinggirnya buat yang kayak agak putih-putih itu pupuk gitu ya teman-teman. Habis tadi buat pohon kentangnya itu udah dicabut, terus juga kita taburin pupuknya. Kalau udah ditaburin pupuk baru kita bisa tanam lagi buat bibit selanjutnya, bisa kayak buat kol gitu ya teman-teman. Dan ini tuh setelah beberapa hari buat pemanenan itu udah bisa buat petikin cabai-cabainya yang hijau. Nah, mungkin buat teman-teman yang hidup pegunungan ini bukan hal yang luar biasa, hal yang biasa buat kami para penduduk yang hidup di pegunungan, tapi aku yakin buat mereka yang hidup di kota pasti belum pernah melihat penampakan kayak gini. Momen sangat sederhana tapi penuh dengan kebersamaan gitu ya teman-teman. Jadi itu kayak seneng banget gitu kalau lagi kayak panen bareng, terus juga kayak metik-metik cabai bareng gitu. Nah, jadi ini tuh tinggal kayak proses pemilihan aja gitu ya teman-teman, buat yang kayak super gitu, yang besar-besar terus dipisah sama yang ukurannya menengah, terus juga yang kecil itu dipisah-pisah gitu ya teman-teman. Terus juga nanti tinggal kita bawa ke rumah, terus juga nanti kalau udah ada pedagang yang beli tinggal diangkut gitu. Dan nanti biasanya ini tuh tembusnya itu kayak ke Jakarta gitu ya teman-teman, ataupun ke kota-kota lainnya yang nggak menentu gitu ya teman-teman. Nah, ini sedikit aku berbagi buat tadi proses pemanenan kentang. Semoga teman-teman itu bisa terhibur dengan video yang aku bagiin. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.